Salah satu yang juga poin penting atau poin atau peringkat tinggi yang didapatkan oleh Argentina ini adalah expected goals mereka. Nah, itu atau kalau istilahnya adalah peluang yang kemungkinan besar akan berbuah menjadi gol. Nah, XG Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan kita melihat Piala Dunia 2022 sudah memasuki putaran gugur atau putaran knockout, dan kita melihat di sini sudah ada 16 tim yang akan bertarung untuk memperebutkan 8 posisi di perempat final. Dan sepanjang pertandingan di putaran grup, Piala Dunia sudah menyuguhkan hasil-hasil yang di luar perhitungan. Bahkan kita melihat tim seperti Korea Selatan atau Maroko bisa lolos ke putaran 16 besar, dan tim kuat seperti Jerman atau Belgia harus gugur di putaran grup. Kita akan melihat atau kita akan mulai menyaksikan nanti malam dan dini hari nanti pertandingan di putaran 16 besar, antara lain Argentina melawan Australia dan juga Belanda melawan Amerika Serikat. Nah, sengaja kali ini saya akan mencoba untuk memberikan analisis seputar gaya bermain dari masing-masing tim yang nanti akan bertarung di putaran 16 besar. Jadi kita tidak akan mengarah atau kita tidak akan menuju kepada siapa yang menang, tapi ada baiknya memang kita berupaya untuk mengetahui sebenarnya masing-masing tim yang bertarung di putaran 16 besar ini seperti apa sih pola mainnya dan seperti apa sih sistem bermainnya. Nah, kita melihat misalnya Argentina ya, yang nanti akan bertemu melawan Australia. Jadi dari data yang saya dapatkan dari konsultan statistik 12 yang dimuat di The Athletic, kita bisa melihat bahwa masing-masing tim ini memiliki karakteristik dan memiliki taktik yang memang berbeda satu sama lain. Di situ di peringkat atau 12 memeringkatkan jenis atau pola permainan dari masing-masing tim, hingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa sebuah tim ini memiliki gaya permainan seperti apa. Nah, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari Argentina. Argentina ini dia cenderung memiliki gaya bermain atau pola permainan yang lebih tinggi di sisi counter pressing. Jadi maksudnya dari counter pressing itu gimana? Counter pressing itu adalah situasi di mana para pemain mereka setelah kehilangan bola langsung akan berupaya untuk merebut bola itu dimanapun posisinya, bahkan di sepertiga posisi serang mereka atau di sepertiga posisi pertahanan lawan. Itu akan langsung upayakan mereka rebut. Dari situ mereka akan kembali membangun serangan lewat counter attack, atau bisa dikembalikan lewat ke belakang untuk kemudian mendapatkan penguasaan teritorial. Nah, kita lihat Argentina memang termasuk tim yang paling unggul dari sisi counter pressing ini. Nah, berikutnya mereka juga lumayan dominan terutama dari sisi high pressing ya, pressing di garis tinggi. Jadi mereka akan terus menekan lawan di garis tinggi, di wilayah pertahanan dari lawan. Ini mereka termasuk salah satu tim dengan peringkat paling tinggi dari 32 tim yang sudah ada di putaran grup ini. Nah, salah satu yang juga poin penting atau poin atau peringkat tinggi yang didapatkan oleh Argentina ini adalah expected goals mereka. Nah, itu atau kalau istilahnya adalah peluang yang kemungkinan besar akan berbuah menjadi gol. Nah, XG mereka ini cukup tinggi, terhitung yang paling tinggi. Jadi artinya apa? Artinya dari counter pressing, dari pressing tinggi itu tadi, mereka bisa menciptakan banyak peluang. Jadi pola mereka seperti itu. Nah, kemudian mereka juga cukup dominan dari sisi territorial dominance ya. Territorial dominance ini artinya gini, proporsi waktu di sepertiga lapangan lawan, di wilayah lawan dibandingkan dengan di wilayah sendiri. Jadi semakin banyak mereka mengolah bola atau mengatur bola di posisi lawan, itu artinya territorial dominance mereka menjadi semakin tinggi. Nah, di sini Argentina termasuk sebagai tim yang memiliki peringkat di atas dalam hal territorial dominance ini. Dan kalau kita melihat style lain dari Argentina yang juga ada di posisi papan tengah, itu adalah counter attacking team. Jadi mereka di sini cukup bagus dalam upaya melakukan serangan balik. Nah, itu adalah gaya main yang dimiliki oleh Argentina yang paling menonjol.
yaitu counter pressing dan juga pressing di garis tinggi. Jadi secepat mungkin berusaha merebut bola dari lawan. Nah, yang termasuk yang paling tinggi juga adalah expected goals mereka. Artinya mereka bisa mendapatkan banyak peluang dari pola permainan seperti itu. Nah, dari sisi Australia yang menonjol apa? Yang menonjol dari sisi Australia ini lebih kepada long balls. Jadi umpan-umpan jauh. Ini dia atau mereka ini menjadi yang paling tinggi di antara tim-tim menjadi kontestan di Piala Dunia, di putaran grup Piala Dunia 2022 ini. Jadi mereka lebih sering langsung melempar bola ke depan, langsung melempar bola ke penyerang mereka setelah mendapatkan bola di wilayah pertahanan. Jadi memang Australia yang sekarang ini agak berbeda dengan Australia yang dulu yang berani memainkan bola. Australia pada masa kejayaan mereka pada tahun 2006 ya, Golden Generation ya, ketika itu mereka punya Mark Schwarzer, kemudian mereka ada Mark Viduka juga, ada Brad Emerton, ada Tim Cahill, Harry Kewell. Ini Australia yang memang ketika itu termasuk kekuatan yang diperhitungkan. Tahun 2006 mereka bisa menembus ke putaran 16 besar ya. Hanya kalah waktu itu dari Italia. Nah, ini terjadi pada 2006. Nah, Australia ini sepanjang sejarahnya mereka tidak pernah lolos ke perempat final. Nah, tahun ini memang agak berbeda karena sebelumnya memang banyak yang meremehkan kekuatan Australia tahun ini. Tapi mereka berhasil di putaran grup, meskipun di pertandingan pertama kurang meyakinkan, kalah dari Prancis 1-4, kemudian bisa menang lawan Tunisia dan juga lawan Denmark. Nah, selain long balls tadi, selain umpan-umpan jauh tadi, ciri khas apa yang paling menonjol dari Australia? Nah, mereka juga berada di peringkat tengah dalam hal permainan sayap. Artinya apa? Artinya mereka seringkali mengkreasi peluang dari posisi di sektor sayap. Nah, tentang siapa yang kemungkinan punya kans untuk unggul, kemungkinan untuk bisa lolos ke perempat final. Nah, di sini tentu Argentina jauh lebih diunggulkan ya. Dengan situasi territorial dominance, dengan kekuatan counter pressing, jadi Argentina lebih diunggulkan. Tapi lagi-lagi Piala Dunia kali ini sangat sulit untuk bisa menentukan siapa pemenangnya ya. Jadi kita lihat saja nanti apakah Argentina akan bisa mengatasi Australia. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.